Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman diberikan keistiqomahan dalam belajar menuntut ilmu di dunia rekam medis dan informasi kesehatan. Di sini di pertemuan pertama kita, di sini kita masih berupa perkenalan dan di sini juga nanti ada tugas awal mengenai kodifikasi dan klasifikasi sistem muskuloskeletal, respiratori dan kardiovaskuler atau sirkulasi. Nah, dalam penetapan kode diagnosa kita harus memiliki buku yang mendukung. Nah, antara lain apa sih bukunya? Yang pertama itu adalah ICD-10 volume 1. Nah, ini berisikan tentang tabulasi, pengertian, dan mungkin ada tambahan, kode tambahan yang harus digunakan dalam memperkuat kode yang sudah teman-teman temukan. Selanjutnya ada ICD-10 volume 2, ini berisikan instruksi manual petunjuk penggunaan ICD-10 volume 1 dan volume 3. Nah, di sini ada ICD-10 volume 3. Di sini berguna untuk teman-teman dalam mencari awal dari sebuah diagnosa. Nah, di sini berisi tentang indeks alfabetik. Jadi di sini ada abjad seperti kamus bahasa Inggris yang dimana teman-teman tinggal mengetahui apa kata awalnya apa. Semisal ada penyakit asma, berarti kata awalnya A. Teman-teman cari di alfabetik A. Seperti itu. Di sini berisi tentang indeks dari sebuah daftar penyakit. Nah, selanjutnya ada ICD-9-CM. Di sini digunakan untuk melakukan kodifikasi yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan kepada pasien. Nah, yang terbaru di sini ada ICD-11, akan tetapi dalam pembelajaran hari ini dan seterusnya mungkin di awal semester ini kita belum menggunakan ICD-11 kayak gitu. Nah, di sini ada kata yang mungkin hampir-hampir mirip, ada coding, ada coder, maupun ada kode. Nah, coding sendiri itu apa? Coding itu adalah kegiatan dalam memberikan kode atau proses dalam memberikan kode. Sedangkan coder itu adalah orang, pelaku yang melakukan kegiatan pemberian kode. Dan terakhir ada kode. Kode itu adalah angka atau huruf atau bisa kombinasi dari angka dan huruf yang memiliki maksud tertentu. Jadi semisal tadi ada diagnosa kok ditulisnya kok J06.9 ya. Oh, karena apa? Karena J06.9 itu memiliki maksud tertentu. Apa sih maksud dari J06.9 di dalam dunia rekam medis? Oh, itu adalah penyakit dari diagnosa ISPA kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana coding, mana coder, mana kode. Ketika teman-teman bekerja, maka di bagian penetapan pemberian kode berarti teman-teman disebut sebagai seorang coder, bukan sebuah kode kayak gitu. Jadi mungkin ini harus teman-teman perhatikan dalam teman-teman menulis. Mungkin nanti di skripsi mungkin ada yang tertarik berkaitan dengan KKPMT, klasifikasi kodifikasi. Itu nanti teman-teman harus bisa memilah kapan makna coding dimaksudkan, kapan mana coder dimaksudkan, kapan makna kode dimasukkan. Selanjutnya ada respiratory. Di sini sistem yang berkaitan mengenai pernafasan. Nah, di dalam ICD untuk penyakit respiratori itu disimbolkan berupa alfabetik J. Jadi kok ada kode J30, J40, J02 poin sekian-sekian. Kok depannya J? Oh, berarti ini adalah diagnosa yang berkaitan dengan pernapasan. Nah, di dalam ICD sendiri itu digolongkan dari J00 sampai J99. Selanjutnya ada muskuloskeletal. Di sini yaitu sistem alat gerak manusia dan jaringan ikat di mana
nanti ini lebih banyak kepada otot yang disebut otot dan lebih kepada otot kayak gitu. Nah, di dalam MCD disimbolkan dengan alfabetik M dengan digolongkan dari M00 sampai M99. Jadi misal nanti teman-teman menemukan kode kok kodenya M01 ya, oh berarti itu masuk di sistem muskuloskeletal. Selanjutnya ada kardiovaskular atau sirkulatori, ini adalah sistem sirkulasi darah dan jantung. Ini mungkin lebih banyak yang berkaitan dengan jantungnya, karena kita tahu sendiri adalah jantung itu adalah alat yang memompa darah ke seluruh tubuh dan juga alat yang menerima darah dari seluruh tubuh. Nah, di alfabetik disimbolkan dengan huruf I. Jadi semisal nanti ada kode kok I10 itu apa, atau oh I10 itu hipertensi, berarti itu masuk di sistem kardiovaskular atau sirkulasi. Nah, di dalam ICD digolongkan dari I00 sampai I99. Jadi dari kode I00, I01, I02 dan seterusnya sampai I99 itu berisi mengenai penyakit sirkulasi gitu. Untuk tugas, di sini tugas teman-teman mencari 5 nama penyakit berkaitan dengan sistem respirasi dalam bahasa Indonesia dan medis serta artinya apa. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Fungsinya untuk menambah, yang pertama, menambah terminologi medis teman-teman. Yang kedua, menambah pengetahuan teman-teman mengenai sebuah penyakit kayak gitu. Yang kedua, mencari 5 nama penyakit yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal. Nah, ini juga sama, teman-teman cari bahasa medisnya apa, bahasa Indonesianya apa, serta artinya. Yang ketiga, mencari 5 nama penyakit berkaitan dengan sistem kardiovaskular dan sirkulasi dalam bahasa Indonesia dan medis serta artinya juga. Seperti itu. Karena teman-teman sudah memiliki SCD 10 dan 9 dalam bentuk PDF, maka untuk menginstal aplikasi ini tidak saya wajibkan. Sekian. Apabila mungkin ada salah kata dari saya mohon maaf. Semoga teman-teman makin semangat dalam bekerja di dunia rekam medis kayak gitu. Pesan saya buat teman-teman, intinya jangan pernah menyepelekan siapapun itu orangnya, siapapun dia yang memberikan materi, jangan pernah disepelekan. Ingat, teman-teman berada di sini itu tujuan teman-teman adalah untuk menuntut ilmu, dan jauh di situ adalah teman-teman itu akan dididik sebagai seorang yang memiliki profesi, seorang profesional, di mana seorang profesional itu lebih mendahulukan etikanya kayak gitu. Jadi ketika teman-teman pandai tapi teman-teman tidak beretika, percayalah teman-teman nggak mungkin akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai kayak gitu. Dan teman-teman yang pandai tapi tak beretika itu akan kalah dengan mereka yang beretika, rendah hati, akan tetapi kurang di segi akademiknya kayak gitu. Kurang di segi akademiknya mungkin dalam memperbaiki itu mudah, tapi kalau kurang di dalam segi kedisiplinannya, segi etikanya itu susah untuk memperbaikinya. Baik, selamat mengerjakan tugas. Untuk tugas akan saya beri batas waktu 1 minggu dari hari ini. Dikumpulkan maksimal pukul 00.01 1 minggu dari penguploadan tugas ini. Sekian, terima kasih.